warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Romantia, mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Ifhami Azhari dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Linda Maulitatur Rohma, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron, Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya memiliki impian ingin memiliki sebuah travel haji dan umroh dengan maksud saya bisa bekerja dan membantu saudara sesama muslim untuk beribadah ke tanah suci. Pencapaian terbaik saya yaitu saya dapat diterima di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang merupakan universitas yang saya impikan dari dulu, dan tentunya saya beruntung karena banyak sekali peminat-peminat di luaran sana yang ditolak di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sendiri. Dan impian saya cukup satu, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi, yaitu satu, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian saya juga akan menyampaikan karya terbaik saya. Yang pertama, alhamdulillah saat ini saya sudah mempunyai usaha peternakan kelinci, dan karya kedua saya yang insya Allah ini masih dalam proses, yaitu pembuatan sari buah markisa. Mohon doa restunya untuk bisa segera dipasarkan secara masif. Impian saya ingin menjadi seorang entrepreneur yang bergerak di bidang percetakan, entah itu menyediakan jasa percetakan ataupun menjual bahan dari percetakan tersebut. Dan alhamdulillah salah satu karya terbaik saya saat ini, saya sudah bisa membuka atau membuat jasa percetakan itu sendiri, walaupun belum sesuai atau belum maksimal secara pengerjaannya. Saya berharap di masa depan saya bisa mengembangkan bisnis saya dan saya bisa membuka toko offline saya dan toko online saya sendiri. Dan ini adalah sekilas profil tentang bisnis saya. Jika Anda ingin mengunjunginya, silakan kunjungi di laman Instagram rumahprinting.official. Di sini saya akan menyampaikan impian saya, yaitu ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Cuma satu, itu impian saya. Kemudian saya akan menyampaikan sebuah karya saya. Sejak SMA saya sudah hobi atau suka ke dunia elektronik, lebih ke sound system. Saya pernah merangkai atau merancang sebuah sound system kecil-kecilan, berawal dari barang-barang bekas dari dirosokan, kemudian dirakit kembali sehingga menjadi sound yang sempurna meskipun kecil. Alhamdulillah terpakai juga, bermanfaat. Sound saya sekarang ada di TPG. Alhamdulillah terpakai. Ada banyak manfaat ketika kita mempelajari tentang perilaku konsumen. Di antaranya adalah mengurangi resiko terhadap bisnis. Ketika kita mempelajari tentang perilaku konsumen, kita dapat menafsirkan beberapa resiko yang akan timbul terhadap bisnis dan membantu untuk meminimalisir resiko tersebut. Yang kedua adalah sebagai bahan mengumpulkan feedback. Dengan adanya feedback dari konsumen, kita dapat mengevaluasi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Dengan memahami tentang perilaku konsumen,
membantu bisnis Anda untuk berorientasi pada konsumen. Untuk itu, dengan memahami apa yang konsumen inginkan, bisnis Anda akan lebih mudah untuk memilih sumber daya mana yang dibutuhkan dan sumber mana daya yang tidak dibutuhkan. Yang keempat adalah sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat. Dengan memahami perilaku konsumen, kita bisa membuat strategi pemasaran yang tepat dan sesuai antara bisnis Anda dan dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah upaya untuk menciptakan local customer. Kesuksesan suatu bisnis sangat bergantung pada keloyalitasan konsumen Anda. Idealnya, konsumen yang loyal akan berulang kali membeli produk atau layanan Anda. Adapun tokoh idola yang saya idolakan adalah beliau Yusuf Hamka atau biasa dipanggil Bapak Alun. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan ke depannya. Beliau ini menginspirasi bagi saya karena beliau ini mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dalam hidup, baik itu dalam keadaan yang sederhana maupun sampai saat ini menjadi orang sukses. Beliau mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya. Dulu beliau hanya sebagai orang biasa atau orang sederhana yang menjual es mambu dari satu tempat ke tempat lainnya, sampai saat ini beliau sudah menjadi pemilik dari PT Citra Marga Nusapala Persada. PT ini bergerak di bidang konstruksi, lebih khususnya di bidang jalan tol dalam kota. Beliau mengajarkan arti kehidupan bagi kita semua, dan ada pesan yang beliau sampaikan pada suatu pertemuan. Ada dua hal yang patut kita lakukan bersama dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah jujur dan amanah. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur dan amanah, baik itu dalam hal perbuatan, tingkah laku dan lain sebagainya, itu harus jujur dan amanah. Yang kedua adalah sayang kepada orang tua, karena dengan jalan inilah semua jerih payah kita akan menjadi mulus. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah berada di ridho orang tua. Maka dari itu, selama orang tua kita masih, ayah ibu kita masih, mari kita berbakti kepada beliau dengan harapan semoga jerih payah kita, usaha kita diridhoi oleh beliau, dan nantinya kelak menjadi anak yang soleh dan solihah yang berbakti kepada orang tua. Pengalaman menarik yang saya dapatkan ketika kuliah di UINSA, khususnya di Prodi Manajemen Dakwah sendiri, yaitu saya dapat mempelajari lebih banyak tentang konsentrasi prodi yang saya ambil, yaitu tentang haji dan umroh, yang mungkin di universitas Islam lainnya masih jarang yang ada. Dan yang paling menarik adalah saya dapat bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Kemudian pengalaman pribadi saya selama di manajemen dakwah itu lebih-lebih di keorganisasian, karena saya tergabung ke Hima Prodi Manajemen Dakwah. Di situ saya banyak pengalaman baru, banyak ilmu baru, yang mana ternyata di masyarakat sangat penting ilmu keorganisasian tersebut. Di situ saya banyak ilmu di Hima Prodi Manajemen Dakwah. Adapun pesan untuk anak muda sekarang adalah tidak ada kebahagiaan tanpa kesedihan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Membangun diri demi menuju Indonesia Emas 2045. Dari kami, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.